Sobat Dot, berikut ini kisah mualaf Giovanni Tobing, demi bisa menikahi sang pujaan hati, dan berbuah manis. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa like, subscribe, komen dan share, agar channel ini berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik lagi. Menjadi mualaf tak pernah terlintas sedikit pun di benak aktor Giovanni Tobing. Namun rupanya, takdir membawanya untuk memeluk Islam dan mengenal seluk-beluk menjadi seorang Muslim dengan pengalaman yang tak biasa. Seperti apa kisahnya? Dewi Aryani, kekasih yang kini menjadi istri sah Giovanni Tobing ternyata memiliki peran besar dalam membukakan pintu hatinya untuk memeluk Islam. Sebelum menjadi Muslim, Giovanni masih teguh dengan pendiriannya sebagai seorang non-Muslim. Hingga akhirnya Giovanni tergerak untuk melanjutkan hubungannya dengan Dewi ke jenjang lebih serius. Cuma karena gua kan istilahnya udah mulai harus serius nih, karena dikatakan enggak bercanda lagi. Gua tanya dulu apakah nikahnya gua nikahin anak lu nih bisa beda agama kah? Atau gua yang harus ke Muslim? Tutur Giovanni. Rupanya, jawaban orang tua Dewi cenderung agar agamanya sama sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Di sini, Giovanni Tobing memilih untuk pindah agama demi bisa menikahi pujaan hati. Terus jawaban dari bapaknya Dewi dan mamanya juga, yang intinya mengarahkannya ke sama-sama Muslim gitu. Jadi gua yang convert lah, itu gua yang pindah jadi Muslim, jelas aktor 37 tahun itu. Dalam proses menikah secara agama Islam, Giovanni menuturkan bahwa ia seharusnya sudah menjadi Muslim terlebih dahulu lalu bisa menikah. Namun, momen membaca syahadat itu diucapkan bersamaan di hari pernikahannya kala akad nikah berlangsung. Gue niatkan untuk convert ke Muslim tapi gue baca syahadatnya itu kan officially buat membaca syahadat itu di pernikahan, kenangnya. Jadi gue menganggap awalnya gue masuk Islam itu sebagai akses untuk menikahi dia, imbuhnya. Setelah memeluk Islam, Giovanni Tobing mengaku tak lantas mempelajari keyakinannya itu. Ia bahkan sempat disindir lantaran tak sholat Jumat oleh tetangganya, namun ia tetap memilih menjadi dirinya apa adanya. Sang istri pun, diakui Giovanni, tak pernah memaksanya untuk mempelajari Islam maupun segera beribadah. Meski Dewi kerap sholat, Giovanni tak segera mengikutinya. Siapa sangka, sikap Dewi yang memberi contoh langsung tanpa memaksa justru membuat hatinya tergerak. Kayak kalau kita maksa anak, ini nyontohin gitu, bukan maksa. Gue enggak tahu, dia emang enggak mau maksa gue karena melihat gue memang bukan orang religius. Jelas bintang serial Liontin tersebut, bukan tanpa alasan, sikap Giovanni Tobing yang merasa tak dekat dengan Tuhan lantaran tak pernah diberi contoh oleh keluarganya. Apalagi, keluarganya sendiri memeluk agama yang berbeda-beda lantaran perceraian orang tuanya, sehingga keyakinannya pada Tuhan tak begitu mendalam. Gue menganggap, Tuhan tuh enggak sayang sama gue, beber pemain cinta kedua itu. Usai menjalani hari-hari bersama Dewi dalam satu atap, selang beberapa tahun akhirnya Giovanni mencoba mempelajari Islam. Di awal, Giovanni mengaku mempelajarinya lantaran merasa ingin coba-coba sholat. Jadi turning point-nya, malam itu gue ngerokok tuh sampai jam 1 pagi. Itu enggak tahu kenapa gue pengen. Kayaknya sholat lucu nih. Coba kenang dia. Alih-alih merasa tenang, Giovanni Tobing malah mengalami pengalaman tak mengenakan saat menjalani sholat. Ketika melakukan rakaat kedua di dalam sholatnya, Giovanni merasa ada yang melempar batu ke kolam ikan di dekat kamarnya, yang memicu kekesalan dari dalam dirinya. Gua nggak ngerti, digangguin atau ada yang jatuh atau apa, tapi gua ngerasa, lu kok gangguin gue sih? Gue lagi coba kontak nih sama yang di atas, terangnya. Meski begitu, Giovanni tetap menyelesaikan sholatnya hingga 2 rakaat. Di situ, Giovanni sempat merasa marah hingga beberapa waktu. Namun, ia mendadak merasa bahwa pengalamannya itu menjadi tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang padanya. Sebab, Giovanni meyakini bahwa kegusarannya itu timbul lantaran ada koneksi dari Yang Maha Kuasa yang mulai menerima ibadahnya. Itu sebabnya, ia justru menganggap hal tersebut seperti tengah pendekatan dengan perempuan. Karena, ketika sedang pendekatan dan perempuan merasa terganggu, maka akan terjadi reaksi. Ini karena gua lagi coba PDKT sama yang di atas, lu gangguin gua, kok gua ngerasa marah ya?
Berarti ada koneksi nih sama yang di atas, jelasnya. Dengan perubahan pandangan itu, Giovanni akhirnya mengubah sikapnya dengan rutin bangun dini hari dan menjalani ibadah sebagai seorang muslim. Sejak saat itu hingga kini, pintu hati Giovanni terbuka lebar untuk mempelajari ibadah dalam agama Islam. Karena gue punya rasa itu, bisa marah pada saat gue coba kontak ke atas. Kalau gue enggak ada rasa itu, ya biasa aja dong. Mungkin lebih ketakut, tapi kenapa rasanya marah, gue digangguin. Itu turning point gua mulai belajar sholat dan lain-lain, pungkas Giovanni Tobing. Demikian tadi kisah mualaf Giovanni Tobing yang berbuah manis. Semoga bermanfaat, terima kasih.